Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah hingga sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Bersyukur alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, kesempatan beraktivitas, kesempatan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita kekuatan iman dan Islam, sehingga dengan ikhlas hati, dengan ringan kaki, kita melangkah dari kediaman masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Harapan mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi yang telah merombak bangsa biadab menuju bangsa yang beradab, baginda Nabi yang telah merombak umat manusia yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu padu, baginda Nabi yang telah merombak masyarakat yang hanyut ke dalam kesyirikan menuju masyarakat yang bertauhid, berkalimatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tak bosan-bosannya khatib senantiasa berwasiat kepada diri khatib, mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir di siang hari ini, mari senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jalankan apa yang sudah menjadi perintahnya, kita jauhi apa yang menjadi larangan-larangannya, karena hanya dengan modal iman dan takwa inilah yang akan membawa kebahagiaan manusia hidupnya, baik hidup yang sifatnya semu sementara di dunia ini maupun hidup yang kekal selama-lamanya nanti di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sudah berada di bulan Hijriah, tahun baru Islam yang sudah kita kenal bulan Hijrah, bulannya berpindah. Salah satu tokoh ahli bahasa Al-Quran, Raghib Al-Asfihani, mengatakan bahwa hijrah itu ada 3 kategori. Yang pertama, meninggalkan satu negeri yang berpendudukan
orang-orang kafir menuju kepada negeri yang berpenduduk kaum muslim dan muslim. Yang pertama. Kemudian yang kedua, meninggalkan satu kemaksiatan, meninggalkan akhlak yang buruk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah meninggalkan nafsu syahwat menuju kepada martabat hakikatnya manusia seutuhnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa penting yang perlu kita ingat dan mengingatkan buat kita semuanya. Salah satu contohnya adalah pada tanggal 10 Muharram adalah diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam, satu nabi yang menjadi nenek moyang kita semuanya. Beliau bertahun-tahun bersujud bersimpuh karena kesalahannya. Apa istighfarnya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku telah menganiaya diriku sendiri. Wa illam taghfir lana, andaikan Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam sampai akhirnya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ingat mungkin peristiwanya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan nun selama 40 hari 40 malam. Nabi Yunus merasakan 3 kegelapan. Kegelapan yang pertama, gelapnya malam ketika datang. Gelap yang kedua, gelapnya karena berada di perut ikan. Dan gelap yang ketiga adalah karena Nabi Yunus dibawa ikan di dasar laut. Ini yang dialami Nabi Yunus. Tapi Allah berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kata Allah, andaikan sesungguhnya Nabi Nuh tidak tergolong orang-orang yang pandai bertasbih mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan dikeluarkan dari perut ikan nun tersebut sampai dibangkitkan hari kiamat. Makanya istighfarnya Nabi Nuh, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, terus dia, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah tergolong orang-orang yang zalim. Itu selalu diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian bagaimana Nabi Musa? Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun alaihi laknatullah beserta kaumnya yang harusnya tenggelam di lautan. Dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, justru Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Fir'aun berkata, "Inni amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Setelah dia mau ditenggelamkan, dia baru mengatakan, "Saya beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhannya Harun." Telah pada saat itu, maka tetap Allah menenggelamkan yang namanya Fir'aun saat itu, dan selamatkan Musa pada saat itu juga pas pada tanggal 10 Muharram. Kemudian bagaimana peristiwanya Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang saat itu di musim kemarau beliau bikin perahu, bahkan diejek, diolok-olok oleh kaumnya. Nuh ini gila,
Tuhan, Nuhni Edan dan lain sebagainya. Tapi pada saatnya Allah memang menimpa banjir bandang yang menimpa Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh beserta kaumnya yang bisa diajak naik perahu sehingga diselamatkan. Di saat seperti itu Nuh mengingat kepada anaknya, ya bunayya kam ma'ana wa la takun ma'al kafir. Jawabnya, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Hei anak cilikku, wahai anakku, irkam ma'ana, naiklah bersamaku, kata Nabi Nuh. Wa la takun ma'al kafir, jangan engkau bersama orang-orang kafir. Jawabnya kan anaknya, sa'awi ila jabal ya'simuni minal. Nanti kalau terjadi banjir bandang, saya akan mengungsi di atas gunung, yang gunung itu bisa menyelamatkanku dan bisa melindungiku. Ternyata tidak bisa. 150 hari terapung-apung Nuh di dalam lautan, kemudian selamat juga pas pada tanggal 10 Muharram. Kemudian kita ingat peristiwanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghancurkan berhala-berhalanya Nabi Namrud, berhala-berhala Raja Namrud. Dia mau dibakar hidup-hidup, bahkan memang dimasukkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Kemudian Allah berfirman, "Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Qul, katakan Ibrahim, ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, yang dingin, wasalaman, dan menyelamatkan. Benar, Nabi Nuh dibakar di api yang berkobar-kobar, tapi dia tidak merasakan panasnya bara api saat ini. Peristiwa itu juga pada tanggal 10 Muharram. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang lainnya. Kemudian di antara peristiwa itu pada tanggal Ashura juga Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gugur syahid di tangan orang-orang yang zalim. Peristiwa meninggal itu terjadi pada hari Jumat 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Pas sama peristiwanya 10 Muharram juga. Maka ada satu hadisnya, Al-Hasan wal Husain sayyida syababil jannah. Artinya Al-Hasan dan Husain adalah sayyid, pemimpin para pemuda nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari Asyura umat Islam disunahkan untuk berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal yawma yaum Asyura, lam yaktubillahu alaikum siyamahu, faman syaa'a falyasumhu wa man syaa'a falyuftir." Yang artinya, hari ini adalah hari Asyura. Allah tidak mewajibkan kalian berpuasa. Barang siapa yang berkehendak untuk berpuasa, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang tidak berkehendak, maka berbukalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesunahan puasa Asyura juga ditunjukkan oleh sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sewaktu Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, beliau menyaksikan orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura. Kemudian mereka ditanya tentang hal itu, yaitu tentang puasa Asyura atau pada tanggal 10 Muharram. Lalu mereka menjawab, pada hari ini Allah membebaskan kemenangan pada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel atas kerjaan Fir'aun alaihi laknatullah. Maka kami berpuasa untuk mengagungkannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu aula minkum bi Musa, nahnu aula bi Musa minkum." Kata Rasulullah, kami lebih berhak ikut dengan Musa daripada kalian. Ini yang disampaikan Rasulullah kepada Bani Israel. Selanjutnya Rasulullah memerintahkan berpuasa pada hari itu, yaitu pada hari Asyura.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa Asyura mempunyai beberapa keutamaan tersendiri. Di antaranya, yang pertama, puasa bulan Muharram termasuk Asyura adalah puasa paling mulia setelah puasa Ramadan. Hal itu dapat dipahami dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail." Yang artinya puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, puasa Asyura dapat menghapus dosa setahun yang telah lalu. Rasulullah SAW ditanya mengenai puasa hari Asyura, kemudian Rasulullah menjawab, "Yukaffiru sanatal madiyah," yaitu akan menghapus dosa tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, selain pada hari ke-10 bulan Muharram, juga disunahkan berpuasa pada hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 yang disebut dengan puasa Tasu'a, yaitu tanggal 9 Muharram. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "La in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'ah." Jika pada tahun depan aku masih hidup, sungguh aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Hadis riwayat Muslim. Namun ternyata Rasulullah SAW telah wafat dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sehingga tidak bisa melaksanakan puasa tanggal 9 Asyura pada tahun yang setelah beliau sabdakan. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari disunahkannya puasa pada hari Asyura, bahwa disunahkannya puasa Asyura menunjukkan dibolehkannya bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, atas bala yang dijauhkannya pada hari-hari tertentu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain puasa pada hari Asyura dianjurkan untuk melapangkan nafkah keluarga, anak dan istri. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Man wasa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura, wasa'allahu alaihi sanata kullaha." Maknanya atau artinya, barang siapa yang melapangkan nafkah kepada keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan melapangkan rizki baginya selama 1 tahun. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi. Sebagian ulama memperluas makna iyal dalam hadis di atas pada orang-orang fakir, termasuk anak-anak yatim, sehingga pada hari Asyura umat Islam mentradisikan santunan anak yatim, dan tentu ini adalah tradisi yang sangat mulia dan baik sekali. Bahkan ada yang mengatakan bulan Muharram itu adalah hari raya anak yatim, karena saat itulah sering dari majelis-majelis taklim, masjid-masjid, rumah-rumah orang-orang yang berkecukupan biasanya mengadakan acara santunan untuk anak yatim dan kaum du'afa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ahsanal kalam kalamullahil malikil a'lam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawli yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nasta'inu
ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سامع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة